Sekretaris, kemudian Bapak Camat, kemudian Kepala Desa, tokoh masyarakat, Kepala Puskesmas, dan rekan-rekan pers yang saya banggakan. Berikut kami akan bacakan press release gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kabupaten Indragiri Hulu, Kamis 30 April 2020 sebagai berikut. Berdasarkan update data terakhir yang dihimpun dari Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hulu, tanggal 26 April 2020, terdapat ODP kumulatif dari tanggal 22 Maret sampai dengan 29 April 2020 banyak 399 orang. ODP dalam pemantauan sebanyak 34 orang. ODP selesai pemantauan 365 orang. ODP yang diperiksa rapid hingga saat ini berjumlah 271 orang. Dengan hasil rapid 270 dinyatakan negatif dan 1 orang dinyatakan reaktif. Jumlah OTG sampai saat ini 0. Sedangkan kumulatif pelaku perjalanan dari tanggal 28 Maret sampai dengan 29 April 2020 sebanyak 3.727 orang. Dengan rincian pelaku perjalanan dalam pemantauan berjumlah 994 orang. Pelaku perjalanan selesai pemantauan berjumlah 2.733 orang. Jumlah saat PDP saat ini adalah 1 orang dan kasus terkonfirmasi positif 0. Sementara itu, berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, data usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM di Kabupaten Indragiri Hulu dikelompokkan ke dalam 5 sektor usaha yang terdiri dari: pertama, sektor pertanian; 2, sektor pertambangan dan penggalian; 3, sektor industri dan pengolahan; 4, sektor listrik, gas dan air bersih; 5, sektor konstruksi; 6, sektor perdagangan, hotel dan restoran; 7, sektor angkutan dan komunikasi; 8, sektor keuangan sewa; 9, sektor jasa-jasa. Bapak Ibu saudara-saudara yang saya hormati, UMKM sendiri merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat. UMKM diklasifikasi berdasarkan modal yang dimilikinya, yaitu: pertama, usaha mikro memiliki kekayaan 50 juta rupiah; 2, usaha kecil memiliki kekayaan 50 juta sampai dengan 500 juta rupiah; 3, menengah memiliki kekayaan 500 juta rupiah sampai dengan 10 miliar rupiah. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Indragiri Hulu juga melakukan pendataan UMKM yang terdampak COVID-19. Namun karena keterbatasan waktu dan persyaratan yang harus dilengkapi, hingga bulan April ini Kabupaten Indragiri Hulu mengirimkan data 422 UMKM yang terdampak COVID-19. Usaha mikro dengan jumlah 5.878, 2, skala usaha kecil dengan jumlah 3.162, 3, skala usaha menengah dengan jumlah 130. Sewaktu-waktu data ini akan bertambah karena masih ada proses pendataan di setiap kecamatan di Kabupaten Indragiri Hulu. Selain itu, daftar koperasi yang telah mengisi forum koperasi terkena dampak COVID-19 Kabupaten Indragiri Hulu dan data yang telah dikirimkan saat ini berjumlah 41 koperasi yang tersebar di 14 kecamatan di Kabupaten Indragiri Hulu. Demikian siaran pers hari ini. Atas perhatian kita semua, kami ucapkan terima kasih. Sekian. Yang PDP. Dinas Kesehatan nggak ada nih. PMP ada nggak benar? Pak Camat ada di sini, Pak. Siap, betul. Nah, khusus untuk Pak Camat. Camat. Ya. Pertanyaan saya gini, Pak. Ini kan dilakukan siaran pers dari tim gugus tugas, dilakukan posko. Itu kan ada tujuannya. Terus Pak, dari camat kita sendiri selaku aparat desa garda terdepan untuk pencegahan COVID. Yang selama ini Pak yang kita lakukan terhadap desa kita, berapa desa kita nanti, apa yang sudah kita lakukan terhadap desa, aparat desa kita, dan terus pendataan seperti apa tergantung dampak COVID terhadap masyarakat. Yang ekonominya, baik itu kondisi kesehatan, nah gitu Pak. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku Camat Lirik, juga sebagai Ketua Gugus Tugas Kecamatan, melaporkan bahwasannya kegiatan kecamatan dengan kondisi penanganan COVID-19, kita dari kecamatan sudah melaksanakan disinfektan di rumah-rumah ibadah, fasilitas umum, dan hampir seluruh desa yang ada di Kecamatan Lirik, 17 desa, sudah melaksanakan disinfektan baik fasilitas umum, rumah ibadah, dan rumah masyarakat. Pak Kades juga hadir nih, makanya 2 orang Kades saya hadirkan. Begitu pentingnya, begitu bahwasanya COVID-19 ini memang betul-betul kita peduli untuk bisa sama-sama kita cegah supaya di Kecamatan Lirik tentunya COVID-19 ini khususnya Kabupaten Indragiri Hulu ya tidak singgah di kabupaten kita yang tercinta. Dan untuk masalah tadi yang berdampak ekonomi, tentunya kita melalui desa sudah sesuai dengan aturan dari Kemendes, saya lupa nomornya, itu sudah dianggarkan melalui BLT. Karena di anggaran desa itu 3 dianggarkan, pertama penanganan COVID sudah dilaksanakan oleh 17 desa dan Pak Kades sudah ada ini, sudah dilaksanakan anggarannya dari anggaran desa masing-masing. Kemudian yang kedua itu tentang BLT, bantuan langsung tunai. Itu juga sudah ada aturan mainnya, tidak sembarang kita menganggarkan. Alhamdulillah masing-masing desa juga sudah menganggarkan. Terakhir, arahan pimpinan tentunya tentang padat karya tunai desa. Dan desa di Kecamatan Lirik sendiri sudah 4 desa melaksanakan padat tunai karya mandiri. Mungkin itu, terima kasih. Ada laporan dari 17 desa ke kecamatan. Tentunya kita menunggu ini karena sampai hari ini BLT itu masih dibahas karena terakhir mungkin minggu-minggu ini harus sudah masuk di dinas PMD. Terasa itu? Itu kan jumlahnya masih digodok gitu Pak ya? Ya. Untuk ancar-ancar sekarang lah kira-kira yang udah dimasukkan ada berapa gitu Pak? Untuk gambaran 200-an juta. 200 juta itu global angkanya, enggak maksudnya untuk penerima BLT-nya Pak? Berapa banyak? Penerimanya Pak? Penerimanya Pak. Penerima BLT kan begini, 200 juta itu untuk BLT 1 bulan dibayar 600.000 selama 3 bulan. Berarti 1.800.000. Kalau dianggarkan 200 juta, ya kita bagilah berapa kakak yang akan mendapatkan bantuan BLT. Porsinya sudah jelas. Ini per desa, per juta atau Rata-rata per desa. Per desa. Per desa 2 jutanya Pak? Per desa. Mungkin dari Pak Kades, contohnya Lampang 123 berapa Pak Kades untuk BLT dianggarkan? BLT 108 juta. 108. Tergantung ke apa Jumlah APBD. jiwanya Pak. Saat Enggak, dari APBD. tergantung pagu dana desa masing-masing desa. Jadi kalau 800 juta itu wajib dianggarkan dari pagunya 25%. 800 juta ya. Kalau desa naik mungkin 1 miliar ya berarti naik 30%. Itu kan dari APBD desanya Pak? Ya, jadi dari waktu sampai tanggal 4 sampai masing-masing desa tentunya wajib menganggarkan untuk kegiatan BLT, bantuan langsung tunai. Kekuatan kita mungkin tidak ada menemukan lagi di Provinsi Riau. Tapi kebijakan pusat sekarang kan berjalan terus aturan. Jadi BLT itu yang tidak menerima dari dana PKH dan bantuan BN yang tunai, sembako tunai, dan itu yang harus dimasukkan, yang BLT. Jadi kalau dia dapat PKH dengan bantuan tunai itu tidak masuk. Jadi mungkin yang berdampak mungkin salah satu mungkin karyawan yang dipecat, kemudian ada keluarga yang cacat, kemudian ada juga mungkin masyarakat yang betul-betul tidak masuk di dalam dana di TKS. Itu aja, Pak. Ya. Ya.
tapi dalam satu keluarga itu ada 5 jiwa. 5 jiwa itu berhak mendapatkan BNT atau hanya satu jiwa per keluarga? Itu nanti yang Abang disampaikan itu masuk di BLT. Berarti kan tadi tidak masuk di dana PKH dan BPNT. dan yang langsung tunai ya, sembako langsung Dia tunai. tidak terdaftar dalam BLT dan bantuan tunai. Ya, nanti masukkan di data DTKS namanya. Itu yang kami kerjakan. Nah, itu dikerjakan sama Pak Kadis Pades sekarang ini. Itu. Jadi saya ingatkan hanya kakak, bukan jiwa ya. Ya, jadi kakak. Kita kerja itu. Eh, Tambah tumpang tinggi. nanti Pak Kades lah yang memilihnya. Kita tidak anu kan gitu kan. Saya rasa enggak. Memasukkan mereka ke BLT-nya, rupanya begitu kita cek di DTKS, mereka rata-rata sudah masuk semua. Sudah masuk di DTKS. Karena DTKS ini dulunya namanya BDP, masih data terpadu dari Dinas Sosial. Jadi yang keluar sekarang bantuan langsung tunai dalam Kemensos itu sudah masuk semua. Jadi kalau yang mungkin 1-2 orang lagi yang belum terakses itu aja. Itu yang kami bahas tadi begitu. Tadi dibacakan oleh bicara bahwasannya UMKM kita itu ada sekitar 9.000 lebih. Iya. Nah, pertanyaan saya terkait dengan pandemi COVID-19 ini, berapa jumlah UMKM kita yang terdampak? Kemudian bagaimana indikatornya, terdampaknya itu seperti apa? Kemudian langkah dari Pemda sendiri dalam hal ini dinas terkait memberikan bantuan atau hal lainnya terkait UMKM tersebut, bantuannya dalam bentuk apa? Kepada kita semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan coba untuk membantu ini. Memang data dari UMKM yang ada di Kabupaten Bengkulu sebanyak 9.000 tadi, dan kemarin juga minta data kepada pelaku UMKM yang telah kena dampak, yang sudah kami kirimkan kurang lebih sebanyak 422. Dan nanti bantuan itu sampai hari ini baru kami data, kami kirimkan ke Dinas Koperasi Provinsi dan terus akan ditindaklanjuti kepada Kementerian Koperasi dan UKM. Semalam kami bersama Kementerian Koperasi UKM dan Dinas Koperasi Provinsi Riau, kami sudah video kompres bersama-sama seluruh Dinas Koperasi se-Provinsi Riau bersama Kementerian, dan data-data ini memang ditunggu dan ada kepastiannya. Sampai hari ini masalah bantuannya semuanya belum ada realisasinya. Kami hanya cuma mendata, mengirim format yang sudah diberikan kepada kantor kami kirimkan ke provinsi, nanti sudah di provinsi kita lanjutkan lagi, tidak lanjut ke kementerian. Kegiatan ini kami telah mengumpulkan camat se-Kabupaten Indragiri Hulu, membahas tentang koperasi kebangsaan yang ada di Kabupaten Indragiri Hulu, dan seluruh camat melibatkan bersama Bapak Ibu Kasih, dan data-data itu laporan ke camat dulu. Kami juga istilahnya penjenjangan, bukan langsung orang itu datang ke kantor kami lewat camat nanti diantarkan ke kantor kami akan bantu prosesnya untuk ke provinsi atau sampai ke kementerian. Ibu, Ya, Bu, untuk koperasi sendiri, ini kan banyak UMKM yang terdampak Iya. akibat COVID-19. ya. Yang dianggarkan, Bu, untuk menanggulangi dampak COVID-19 pada UMKM ini berapa besar? Dampak yang itu kolom-kolomnya, data-datanya itu tidak akan menyebutkan. Kebanyakan dari kabupaten lain pun juga bilang, tolong jangan dikasih bantuan berupa material, kalau bisa uang aja, kata begitu. Tapi kan itu dari usulan dari pemerintah, kan harus minta bantuan sekian, tidak. Kita ikuti aja prosedur yang sudah ada. Tidak, maksud saya dinas koperasinya untuk menganggarkan globalnya berapa angkanya, Bu? Untuk Oh, tidak ada. Tidak ada. Berarti tidak ada anggaran di dalam 90,2 yang dianggarkan gugus tugas, Bu, ya, untuk koperasi ya. Tanpa diadili tidak ternyata. Dan berangkatnya Pak Kepala Desa izin, kemudian petugas di posko kami ucapkan terima kasih juga. Demikian Silent Fest hari ini, atas kita semua kami ucapkan terima kasih. Sekian.